Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video asistensi terkait dengan data Excel ya, yang akan kita pakai. Jadi nanti kita tuh kan apa namanya, bikin perhitungan perhitungan buat misal di tikungan ini di tikungan A namanya. Karena ini kan nanti itu eh, lingkarannya sudutnya berapa, terus hasilnya kayak mana, itu kita ngikutin yang di apa namanya, BM 20, bina marga 20. Nah, cara garis gampangnya itu kita para asisten sudah apa ya, meresum bagaimana tata cara menghitungnya. Nah, kita itu tata cara ngitungnya kita lewat Excel, kita bikin Excel manual gitu. Kita bikin yang tikungan A dulu. Ini tikungan A. Kita itu yang pertama bakal nentuin apa ya namanya, kecepatan desain. Nah, kecepatan desainnya itu berapa sih? Itu ada di KAK. Kemudian habis kecepatan desain, stasiun pertamanya itu berapa? Itu eh, kecepatan desain kita lihat di KAK. Sebentar. KAK, KAK. Kecepatan desain yang A60, yang B70, yang C80. Nah, kita pakai yang H dulu, 60. Kemudian STA-nya itu ya karena STA awal itu pasti nol, nol. Habis itu E normal, E normal itu ada di E normal. Kita susun dulu aja apa ya bagian-bagiannya. E normal itu Emax, Emax, kemudian Fmax. Nah, habis Fmax itu sudut. Nah, kita ini dulu. E normal itu dapat dari mana? Itu dari KAK. Kemudian eh, Emax juga dari KAK. Nah, kalau yang Fmax itu dari Bina Marga. Gambar 5 strip 15 halaman 72. Ini yang Fmax itu gambar 5 strip 15 terisi. Iya, ini kejauhan. Tabel ini gambar 5 15. Ini Fmax, penentuan Fmax. Nah, faktor kekesatan melintang. Nah, kita kan videonya 60. Kemudian F-nya 0,15. Kita dapat dari sini 0,15. Max itu 0,15. Kita jadiin makanan aja, terus kita jadiin ini apa namanya, 3 angka. Nah, E normal itu sesuai dengan yang dihimpun di Plokat. Itu E normalnya tuh 0,2% sama 8%. 2% itu berapa sih? Itu 2% 2%. Terus 8% itu 8/100. Ini E normal dan E max-nya. Terus itu ada yang namanya di sini namanya beta 1, beta 1 dan beta 2.
beta satu dan beta 2 itu apa sih? Nah, kita coba ya, kita coba lihat mencari tahu. Itu betul. Mana oh ini kita lihat di contoh apa namanya? Contoh pekerjaannya. Nah, yang dimaksud beta satu dan beta 2 itu adalah oh ini udah jadi. Hmm, ini udah jadi. Satu. Nah, cara cari beta satu dan beta 2 tuh sebenarnya kalian lihat di AutoCAD juga bisa, tapi di sini bakal nanti dimasukinnya ke sini itu pakai rumus biar lebih apa namanya? Biar lebih presisi. Nah, kalau maksudnya di confirm ke AutoCAD tapi pakai Excel-nya pakai rumus. Nah, sebenarnya cara nanti tuh kalian bakal diharusin bikin kayak gini namanya. Ini di klik bagian ini terus di sini 90 derajat ke atas kemudian pakai dimengulas penentu itu derajatnya mengulas ini ke sini nah, nah ini namanya eh, beta satu atau sudut alfa satu. Nah kalau ini itu caranya kayak mana, caranya seperti tadi ini lurus 90 derajat tegak kemudian angular dari sini ke sini. Nah, 162. Kemudian ini juga dibikin tuh lurus. Nah, di sini. Nah, di sini ini juga dibikin. Nah, ini nggak lurus. Oh, ini nggak usah ternyata. Cukup sini dulu aja. Nah, nanti sudut ini nih harus sama dengan dikonfirm di bagian sini. Nah, caranya apa? Rumusnya, rumusnya itu 90 degree sama dengan sama dengan 90 dikurangi degree dalam kurung atas dalam kurung absolut karena harus absolut harus positif kurung poinnya poinnya tuh kan kita nggak tahu ya ininya berapa kita sebut aja di sini dulu dan dikurung juga di sini dulu tutup kurung absolut ini itu dua kali karena bakal dibagi juga habis itu dibagi kita asumsikan dulu ini
sudah. Hmm, kurang setelah itu kurung berapa? Terus 4. Oke, kita abaikan dulu aja ininya karena kita belum itu. Habis itu ini yang bagian ini juga sama, cuma bedanya kalau yang alfa ini kita kurangi, kalau yang ini kita tambah. Kita pakai aja. Ini kita tambah. Nah, habis itu kita kenapa ini habis itu kita tuh ini kan belum belum ngeling ya. Nah, kita cari link-linkannya ini. Ini tuh buat mana sih? Ini tuh buat koordinat di sini X. Jadi di mana ya? Pen. Ya pokoknya ini kan di titik awal ini tuh ada kayak awalan XA gitu kan. Nah, itu tuh perlu misal ini di titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, ini begini dulu. Nih, nanti kita bikin titik A, XA, YA. Terus titik B, XA, Y, Y, XA, Y. Nah, kenapa perlu 3 titik? Nah, 1, 2, 3. Jadi untuk membentuk sebuah circle atau tikungan yang bagus itu perlu 2 titik. Titik ini, titik ini, titik ini. Ya, 3 titik. Titik A, titik B, titik C. Kita nyebutnya seperti itu. Nah, kita namain ini itu namanya koordinat titik. Nah, koordinat titik A ini nanti XA, YA, XA, YA, XA, YA di titik A, B, C ini nanti kita ngambilnya dari AutoCAD. Maka kita nggak usah diisi ininya. Itu baru ininya link. Nah, ini yang bagian ini kan koordinat ini. Maka ini tuh berarti linknya tuh di bagian YA. YA, eh, kok tipe nah, yang ini. Sorry. Ini nih YA dikurangi YA yang di titik B itu dikurangi YA yang di titik A. Nah, ini itu XA di titik B itu dikurangi XA di titik A. Nanti hasilnya bakal dapetin beta sudut alfa di sini. Nah, begitupun untuk mencari sudut ini, yang tadi di AutoCAD itu adalah EA dikurangi YA di titik C dikurangi YA di titik B dibagi YA XA di titik C dikurangi XA di titik B. Oke, habis itu kita cari sudut alfa lagi.
sudut delta. Jadi nanti ada namanya sudut delta. Kok nggak bisa? Nah, sudut delta ini buat nyari sudut keseluruhan. Kita coba lihat sudut delta. Nah, ini delta C ini. Buat nyari ini. Nah, sudut delta ini itu rumusnya adalah absolut. Karena sudut kan jadi absolut, delta B dikurangi delta A. Eh, sudut delta adalah delta A. Kita bikin absolut. Kita asumsikan dulu, ini dikurangi ini dulu. Kita di karena ini belum ada asumsinya. Nah, kita bikin sudut alfa. Alfa. Nah, sudut alfa ini kan terdiri. Sudut alfa itu sebenarnya ini sama dengan ini. Sudut alfa maupun beta, jadi kita copy aja. Pasti ini sama ya. Hmm. Salah satu. Oke. Nah, habis itu, nah, si ini itu beta satu, beta dua. Nah, ini ya istilahnya diganti aja ya. Dan pakai beta. Nah, ini udah sudut alfa. Nah, seperti ini. Hmm, agak panjang ini. Itu diberesin dulu. Nah, habis mencari itu, kita mencari jarak itu, apa namanya itu? Jarak lintasan. Jadi ini ke sini itu sebenarnya kan kalau di AutoCAD bisa juga sih lewat dim, tapi kurang presisi dalam artian kurang pas gitu menurut perhitungan. Jadi kita harus bikin jaraknya itu. Nah, bikinnya kayak mana? Itu caranya gini. Jarak lintasan. Nah, kita kan asumsikan titik A ini titik B titik C. Nah, jarak lintasan A ke B itu terusnya B titik C. Oke, jadi nanti eh, jarak A ke B itu rumusnya itu adalah titik A ini dikurangi titik BX kemudian dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan titik ini, hasil perhitung titik ini.
kemudian ditambah, tambah, tutup kurung, buka kurung lagi, yaitu ini dikurangi YA di titik A dikurangi YA di titik B, tutup kurung, itu dikuadratkan lagi. Nah, hasil ini jangan lupa tutup kurung dulu ya, lupa ya, tutup kurung penjumlahan ini itu kita pangkatkan setengah, setengah itu 0,5. Bentar, wait, ini masuk kuadrat, oke, tambah ini, oke, aman, dah. Habis tuh di panjang lintasan ini juga sama sistemnya. Sama sistemnya seperti ini. Jadi nanti bedanya pindah aja ke titik bawahnya. Nah, kita 13. 13 kan ini. Berarti nanti ke titik bawah ini dikurangi ini. Nah, ini berarti di titik YA ini nanti dikurangi ini. Nah, nanti kalian bakal dapat eh, berapa panjang lintasannya. Nah, tapi panjang lintasan itu belum, ya ibarat mah belum dikonversikan lah ya ke dalam satuan meter. Nanti kita bakal coba dilihat lah. Habis itu kan bakal kita dapetin nanti kayak sudut-sudut seperti ini loh. Nah, sudut delta tuh letaknya di seperti ini kalau di tikungan A. Habis itu kita bakal menghitung eh, luasan ininya. Karena udah diketahui ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, dan sudut-sudutnya itu udah diketahui. Kita langsung coba aja lah. Lihat apa. Kita properties. Ini kan sudut A awal di sini A. Kita masukkan A. Oke. Masuk. Sudutnya 90 derajat. Tidak kelihatan. Kemudian Y. Titik satu Y. Oh, oke. Kelihatan. Kemudian kalian kalau bisa, kalau ngambil di sini tuh ada dua. Ada yang dari sini, tapi ngambilnya di N. Atau yang dari sini, tapi ngambilnya di start. Itu sama. Kita ambil dari sini aja. Di N. Copy. Kita taruh di titik. Oke. Habis itu copy lagi. Klik. Kita taruh di titik. Oke. Habis itu kita ke titik C. Ke titik C. Titik C itu A, B, C. Oke, kita ambil di sini. Nah, kalau start kan di titik B. Kalau start kan di titik B. Nah, ini N di titik C berarti. Kita ambil yang N, X. N, X. N, X. Habis itu kita ke N, Y. Nah, kita lihat sudutnya 90 A beta 1. Nih, alfa 1 90, alfa 2 161,998. Benar nggak? Yang pertama itu 90. Nah, confirm. Yang kedua itu 161. Nah, ini kalau dibulatin dalam artian 162. Berarti confirm. Berarti ini ya benar. Nah, jarak lintasannya kan kayak gini.
Nanti kalian tuh bikin set ini, nih, nanti ini tuh di Nah, nanti jenisnya gambar saja. Waduh. Oke. Hmm, Kalian baca 0,5. Wah, 0,5, sorry ya teman-teman, agak lewat. 0,5. Oh, pakainya koma, bukan titik. Nol. Dulu aku biasanya pakai titik, sekarang aku pakai koma. 0,5. Dan lagi. Nah, ini nanti kalian dibulatin jadi ini. Bentar. Ini lewat benar. Di kuadratnya ditambah 0,56. 4, 45, 5, 5, 6, 7. Ini benar kan? Salah. Nanti kita coba confirm ke AutoCAD-nya. Kita benar nggak AutoCAD-nya panjangnya itu dimensi 1194. Nah, 1194. Sebenarnya ini udah benar sih. Sebenarnya ini udah benar. Ini juga udah benar. 1194. Pangkat 2 tambah pangkat 2. Oke. 14, 3, 4. Ya lah, benar lah. Benar lah. Udah dikasih ini dulu. Berarti confirm dulu sesuai. Nah, nah, untuk materi Excelnya itu bakal dibagi berapa part. Jadi untuk tahap ini kalian amati dulu aja sampai sini. View di part selanjutnya.